Raya duduk di sudut ruang tamu apartemennya yang sempit, memeluk lutut sembari menatap hujan deras di luar jendela. Air matanya bercampur dengan rasa frustasi yang sulit ia luapkan. Seminggu lalu, ia diberhentikan dari pekerjaannya yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya. Tak lama setelah itu, ia menemukan pesan singkat di ponsel kekasihnya, Dimas, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah dikhianati. Dan seolah itu belum cukup, keluarganya terus menuntut lebih banyak darinya, menganggap kegagalannya sebagai sebuah aib. "Kau terlalu lemah, Raya. Tidak bisa diandalkan," jika kata-kata ibunya terngiang di kepala, menambah beban emosional yang ia tanggung. Dalam keadaan hancur, ia mendengar kabar dari Lila, teman dekatnya, tentang rencana pendakian gunung. "Ini bisa jadi momen untuk melepas stres," ibu juk Lila. Meski awalnya ragu, Raya akhirnya setuju. Ia butuh melarikan diri dari semua masalah ini, meski hanya sementara. Hari pendakian tiba. Raya dan teman-temannya Lila, Andi, dan Bima berkumpul di kaki gunung. Hujan semalam membuat jalur pendakian licin, namun semangat kelompok itu tetap tinggi. Mereka memulai perjalanan di bawah langit yang mendung, berharap hujan tak turun lagi. Di awal perjalanan, Raya merasa sedikit lega. Udara segar dan suara burung hutan membuat pikirannya teralihkan. Ia mencoba menikmati momen, meski sesekali pikirannya kembali pada luka-luka emosional yang masih terasa perih. Namun, semakin jauh mereka mendaki, cuaca mulai berubah. Angin dingin bertiup, membawa aroma hujan yang segera turun. Jalur pendakian berubah menjadi aliran lumpur yang licin. "Hati-hati, Raya," kata Lila, menggenggam tangannya untuk membantu melewati bebatuan yang licin. Di tengah perjalanan, hujan turun deras. Pandangan menjadi kabur, dan suara gemuruh air hujan menenggelamkan suara teman-temannya. Raya berusaha menjaga keseimbangannya, namun tanah di bawah kakinya tiba-tiba longsor. Ia berteriak, namun suaranya hilang di tengah gemuruh hujan. Tubuhnya meluncur ke bawah, melewati semak belukar dan batuan tajam. Raya terbangun dengan kepala berdenyut dan tubuh terasa nyeri di berbagai tempat. Matahari samar-samar menyelinap di antara dedaunan lebat di atasnya. Rasa panik langsung menyerang saat ia menyadari bahwa ia sendirian. Tak ada suara teman-temannya, hanya gemerisik dedaunan dan kicauan burung hutan. Ia mencoba bergerak, namun rasa sakit di pergelangan kakinya membuatnya meringis. Celana panjangnya robek, dan darah mengering di luka di lututnya. Ia meraba saku jaketnya, berharap menemukan ponselnya, namun hanya ada kantong kosong. "Lila, Andi, Bima," suaranya serak, memanggil nama-nama mereka. Tak ada jawaban. Rasa takut mulai merayap, namun Raya tahu ia harus tetap tenang. Ia memeriksa lingkungan sekitarnya, hanya hutan belantara sejauh mata memandang. Suara air mengalir terdengar dari kejauhan, memberi sedikit harapan. Dengan susah payah, Raya bangkit. Pergelangan kakinya terasa seperti ditusuk jarum setiap kali ia melangkah, namun ia memaksa diri untuk berjalan, mengikuti suara aliran air. Perjalanan itu terasa seperti siksaan, setiap langkah mengingatkannya pada situasi mengerikan yang ia hadapi. Namun, ia tahu berhenti berarti menyerah pada nasib. Di tepi sungai kecil, Raya berhenti. Ia membasuh luka-lukanya dengan air dingin, merasakan perih yang menusuk. Air sungai itu juga menjadi sumber minumannya. Namun, rasa lapar mulai menggerogoti. Ia tak membawa apa-apa kecuali jaket yang kini basah. Raya mengingat pelajaran bertahan hidup dari buku yang pernah ia baca. Ia mencari buah-buahan di sekitar, memastikan hanya mengambil yang ia kenali sebagai aman. Ia juga membuat tongkat dari cabang pohon untuk membantu berjalan. Hari-hari berlalu, dan Raya belajar menyesuaikan diri. Namun, tubuhnya semakin lemah. Ia memikirkan teman-temannya, apakah mereka sedang mencarinya? Atau mereka bahkan tidak tahu ia hilang? Suatu malam, saat Raya duduk di bawah pohon, ia mendengar suara yang berbeda langkah kaki. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" teriaknya. Tak ada jawaban. Ketegangan membuatnya sulit bernapas.
Ia meraih batu sebagai senjata. Dari balik semak belukar, seekor rusa kecil muncul. Rasa lega membanjiri tubuhnya, namun hanya sebentar. Ia sadar, bahaya lain bisa saja mengintainya kapan saja. Dalam kegelapan malam itu, Raya merasakan keberanian yang aneh. Untuk pertama kalinya, ia tak memikirkan Dimas, pekerjaannya, atau keluarganya. Fokusnya hanya satu, bertahan hidup. Namun, ia juga tahu, ia tak bisa terus sendirian. Ia harus menemukan jalan keluar. Di hari kelima, tubuh Raya hampir menyerah. Kakinya bengkak, dan energinya nyaris habis. Namun, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang tak biasa, jejak kaki manusia. Ia mengikuti jejak itu dengan penuh harap, meski langkahnya terseok-seok. Jejak itu membawanya ke sebuah pondok kecil yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Di dalamnya, ia menemukan bekas peralatan memasak dan sebotol air yang sudah berlumut. Meski pondok itu tak menawarkan banyak, keberadaannya memberi Raya harapan. Ia menghabiskan malam di pondok itu, mengatur strategi untuk mencari bantuan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk kembali ke jalur sungai, berharap menemukan desa atau pendaki lain. Ketika akhirnya ia mendengar suara manusia, Raya hampir tak percaya. Ia berteriak sekuat tenaga, memanggil, sampai sekelompok pencari mendatanginya. Lila ada di antara mereka, menangis saat melihat kondisi Raya. "Kami mencarimu sejak hari itu," kata Lila dengan suara bergetar. Raya tak bisa berkata-kata, hanya menangis dalam pelukan temannya. Setelah hari-hari panjang yang penuh penderitaan, Raya akhirnya diselamatkan. Namun, pengalaman itu mengubahnya. Ia bukan lagi wanita yang lemah dan terpuruk. Di dasar hutan itu, Raya menemukan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya, kekuatan untuk bertahan, untuk melawan, dan untuk memulai kembali hidupnya dengan keberanian. Raya menyeret kakinya yang bengkak, mencoba mengabaikan rasa nyeri yang seperti pisau menusuk di setiap langkah. Kepalanya pusing akibat dehidrasi, dan tubuhnya terasa seperti akan runtuh kapan saja. Namun, suara aliran sungai di kejauhan menjadi satu-satunya harapan yang membuatnya terus melangkah, meski terseok-seok. Setiap langkah mengingatkannya pada fakta sederhana, berhenti berarti menyerah, dan menyerah berarti mati. Namun, suara itu datang sebuah geraman rendah, berat, dan dalam, menggema di udara seperti suara guntur yang menyusup dari tanah. Raya berhenti mendadak, tubuhnya membeku seperti patung. Napasnya tercekat, sementara matanya liar mencari sumber suara itu di antara semak belukar yang padat. Semak-semak itu bergoyang pelan, dan dari balik kegelapan daun-daun basah, muncul sesosok makhluk besar dengan tubuh hitam mengkilap. Seekor macan kumbang. Tubuhnya tegap, matanya kuning berkilauan seperti bara api yang menyala di tengah hutan. Raya tak mampu berpikir jernih. Ketakutannya terlalu besar. Macan itu berdiri diam, mengawasinya dengan mata yang tajam dan penuh perhitungan. Raya merasa seperti seekor rusa yang terjebak dalam pandangan predator. Ia mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Bisiknya pelan, meski ia tahu macan itu takkan mengerti. Namun, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Macan itu hanya diam, tidak bergerak. Suara geramannya perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang terasa lebih menakutkan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, macan itu berbalik, menyelinap masuk kembali ke dalam semak belukar. Raya berdiri di sana, membeku dalam ketakutan yang melumpuhkan. Napasnya terengah-engah, tubuhnya berkeringat dingin. Ia masih tidak percaya ia selamat. Lututnya gemetar, nyaris tidak mampu menopang tubuhnya yang lelah. Namun, ia tahu ia tidak bisa tinggal di tempat itu. Macan itu bisa saja kembali kapan saja. Dengan segala tenaga yang tersisa, Raya memaksa dirinya untuk berjalan lagi. Kakinya yang bengkak seperti dihukum setiap kali ia melangkah. Tapi ia tahu, jika ia menyerah, ia tidak akan pernah keluar dari hutan ini hidup-hidup. Langkah-langkah Raya semakin berat, namun suara lain mulai muncul di belakangnya. Suara langkah ringan, nyaris tak terdengar,
namun cukup untuk membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Ia berhenti dan berbalik perlahan. Macan itu kembali. Raya menahan napas, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, kali ini, macan itu membawa sesuatu di mulutnya, seekor kelinci yang telah mati. Dengan langkah pelan dan penuh keyakinan, macan itu mendekat, lalu meletakkan kelinci itu di tanah, hanya beberapa meter dari Raya. Mata mereka bertemu lagi. Mata kuning yang tajam itu tidak menunjukkan ancaman. Justru, ada sesuatu di sana yang tidak bisa Raya pahami. Macan itu hanya menatapnya beberapa detik sebelum berbalik dan menghilang lagi ke dalam semak-semak. Raya memandang kelinci itu dengan rasa bingung yang bercampur takut. Apa ini? Gumamnya pada dirinya sendiri. Apakah macan itu memberinya makanan? Apakah ini semacam jebakan? Namun, perutnya yang kosong dan tubuhnya yang lemah tidak memberinya banyak pilihan. Ia mendekati kelinci itu dengan hati-hati, matanya masih mengawasi sekeliling, takut kalau macan itu kembali. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kelinci itu dan memeriksanya. Hewan itu sudah mati, namun masih segar. Raya mencari tempat aman untuk duduk dan mencoba mengolah daging kelinci itu. Dengan batu tajam yang ia temukan sebelumnya, ia memotong dagingnya dengan perlahan. Peralatan yang seadanya membuat pekerjaan itu terasa seperti tugas berat, namun ia terus bekerja. Ia mengumpulkan ranting-ranting kering yang masih bisa digunakan untuk membuat api. Gesekan ranting dan daun kering akhirnya menghasilkan percikan kecil yang berubah menjadi api. Dengan api kecil itu, ia memanggang daging kelinci di atas ranting. Bau harum daging panggang itu membuat perutnya semakin lapar. Saat gigitan pertama menyentuh lidahnya, ia hampir menangis. Rasanya asin, hangat, dan penuh dengan kehidupan. Makanan sederhana itu memberi kekuatan yang perlahan meresap ke tubuhnya yang lelah. Namun, meski tubuhnya mulai merasa lebih baik, pikirannya masih diliputi kecemasan. Ia tidak tahu apakah macan itu akan kembali. Raya memutuskan untuk memberi nama pada macan kumbang itu, Langit. Nama itu muncul di pikirannya tanpa alasan yang jelas, mungkin karena mata macan itu mengingatkannya pada kilauan langit malam yang penuh bintang. Malam itu, Raya duduk di dekat api kecil yang mulai meredup. Ia memeluk lututnya, menatap ke dalam gelapnya hutan. Namun, untuk pertama kalinya sejak ia jatuh ke dalam jurang, ia merasakan sesuatu yang aneh, rasa aman. Kehadiran langit, meski menakutkan, entah bagaimana membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendirian. Raya tahu ia tidak bisa mengandalkan macan kumbang itu untuk terus membantunya. Namun malam itu ia memutuskan untuk percaya bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ia memandang ke arah semak-semak tempat langit menghilang, bertanya-tanya apakah mereka akan bertemu lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raya bisa tidur tanpa rasa takut yang berlebihan. Hari-hari pertama bersama langit penuh dengan ketegangan. Meski langit tampak tidak menunjukkan niat menyerang, Raya tetap berjaga-jaga setiap saat. Langit kerap muncul tiba-tiba di balik semak-semak, membuat Raya tersentak ketakutan. Terkadang, ia hanya duduk diam memandang langit, mencoba memahami niat hewan itu. Suatu malam, ketika Raya sedang mencoba tidur di bawah pohon besar, suara gemerisik membuatnya terbangun. Dalam kegelapan, ia melihat mata kuning langit berkilauan. Jantungnya berdegup kencang, namun ia tidak bergerak. Langit hanya duduk, mengawasinya seperti penjaga malam yang melindungi wilayahnya. Pada pagi harinya, Raya mendapati seekor kelinci mati diletakkan tidak jauh darinya. Ini bukan pertama kali langit membawakan hasil buruan, tapi setiap kali, Raya selalu merasa bingung. Mengapa langit melakukannya? Apakah ini insting alamiah? Ataukah ada hal lain? Sambil memasak kelinci itu di atas api kecil, Raya menatap langit yang duduk beberapa meter jauhnya. Mengapa kau tidak meninggalkanku saja?" bisiknya pelan. Langit tidak menjawab tentu saja, tapi kehadirannya tetap terasa seperti jawaban yang cukup. Kehidupan di hutan, rutinitas bertahan hidup. Dengan berlalunya waktu, Raya mulai merasa lebih terbiasa hidup di tengah hutan. Langit tetap menjadi teman sekaligus teka-teki.
Raya mulai menggunakan waktunya untuk mempelajari tumbuhan liar di sekitar mana yang bisa dimakan, mana yang berbahaya, dan mana yang bisa digunakan untuk pengobatan. Raya belajar memanfaatkan sumber daya di sekitar untuk bertahan hidup. Ia menggunakan batang bambu kecil untuk menampung air hujan, kulit kayu sebagai alas tidur, dan daun besar sebagai pelindung dari hujan. Langit, sementara itu, terus membantunya dengan membawa hasil buruan. Namun, rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Ada hari-hari di mana Raya merasa langit hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya. Ketika langit mendekat terlalu cepat atau mengeluarkan geraman rendah, tubuhnya otomatis tegang, meskipun tidak pernah ada serangan nyata yang terjadi. Pelarian, sebuah keputusan fatal. Pagi itu, Raya merasa tercekik oleh kehadiran langit. Meski langit telah membantu dan melindunginya, naluri manusiawinya yang penuh ketakutan berkata bahwa ia tidak bisa terus berada di bawah bayangan seekor predator. Ia memutuskan untuk mencoba melarikan diri. Raya menunggu hingga langit pergi berburu. Begitu macan itu menghilang ke dalam hutan, ia mengambil sisa makanan dan mulai berjalan secepat mungkin. Jalur yang ia pilih penuh dengan akar pohon dan semak berduri, namun ia tidak peduli. Baginya, setiap langkah menjauh dari langit adalah langkah menuju kebebasan. Namun, perjalanan itu tidak berlangsung lama. Di tengah kabut tebal yang menggantung di udara, Raya mendengar suara gemerisik yang tak wajar. Ia berhenti dan melihat ke sekeliling, namun yang tampak hanya dedaunan yang bergoyang pelan. Lalu, dari balik semak, muncul kawanan babi hutan. Jumlah mereka sekitar 5 ekor, dipimpin oleh seekor babi besar dengan taring melengkung yang tajam. Raya memundurkan tubuhnya perlahan, mencoba mencari jalan keluar, namun babi itu mengeluarkan geraman yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebelum ia bisa bereaksi, kawanan itu menyerang. Raya tersandung dan jatuh, terkapar di atas tanah yang basah. Seekor babi besar melompat ke arahnya, taringnya hampir mengenai wajah Raya ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh suara yang telah dikenalnya dengan baik. Langit muncul dari semak-semak, tubuh hitamnya seperti bayangan besar yang menerjang kawanan babi. Dengan cakar dan gigi tajamnya, langit menyerang pemimpin kawanan itu. Pertarungan berlangsung singkat namun brutal. Babi-babi lain melarikan diri setelah melihat pemimpin mereka tumbang, namun langit tidak keluar dari pertarungan itu tanpa cedera. Luka besar di sisi tubuhnya mengalirkan darah, menciptakan noda merah gelap di bulu hitamnya. Raya hanya bisa menatap dalam kengerian dan rasa bersalah. Rasa bersalah dan perawatan. Langit terbaring lemah, napasnya berat namun tetap penuh kewaspadaan. Raya mendekatinya perlahan, tangannya gemetar saat ia menyentuh bulu lembut yang kini berlumuran darah. Mata langit menatapnya tidak ada kemarahan, hanya kelelahan. Raya tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Dengan peralatan seadanya, ia membersihkan luka langit menggunakan air dari sungai kecil yang ia temukan tak jauh dari tempat mereka. Ia merobek bagian bawah bajunya untuk dijadikan perban darurat. Hari-hari berikutnya penuh dengan kerja keras dan kecemasan. Raya menghabiskan waktu mencari tumbuhan yang memiliki sifat antiseptik dan anti radang. Ia membuat ramuan dari daun dan akar yang ia kenali, meski ia tidak yakin sepenuhnya akan efektivitasnya. Setiap kali langit menggeram kesakitan, ia merasa hatinya mencubit. Raya merawat langit dengan penuh perhatian, namun di dalam dirinya, rasa bersalah terus menghantui. "Ini salahku," bisiknya suatu malam sambil mengelus bulu langit yang mulai mengering. "Kau terluka karena aku. Aku mencoba melarikan diri, dan kau menyelamatkanku." Langit hanya memandangnya dengan mata kuning yang tenang. Perubahan hubungan. Seiring berjalannya waktu, luka langit perlahan mulai sembuh. Ia kembali bisa berjalan, meski dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Hubungan antara Raya dan langit pun berubah. Raya tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Setiap kali ia melihat langit, ia tidak lagi melihat ancaman, melainkan pelindung mungkin bahkan teman. Malam-malam mereka kini dipenuhi dengan percakapan sepihak dari Raya. Ia sering berbicara pada langit sambil duduk di dekat api kecil. Aku tidak tahu apakah kau mengerti apa yang aku katakan, tapi aku merasa kau mendengarkan," katanya suatu malam. Langit tidak pernah merespons,
Namun kehadirannya sudah cukup bagi Raya. Ia tidak lagi merasa sendirian, langit berjalan mendahului Raya. Tubuhnya yang besar dan hitam legam menyatu dengan bayang-bayang pepohonan tinggi. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, hanya suara langkah Raya yang terdengar, diselingi kicauan burung dari kejauhan. Raya mengikuti langit dengan ragu, bertanya-tanya apa yang membuat macan kumbang itu bergerak dengan tujuan yang begitu jelas. Ketika mereka tiba di sebuah area terbuka, Raya berhenti. Di depan mereka, tersembunyi di antara semak-semak tinggi, berdiri sebuah gubuk tua. Bangunannya kecil, terbuat dari kayu yang lapuk dan hampir roboh. Dindingnya dipenuhi lumut, dan atapnya sebagian besar sudah runtuh, hanya menyisakan kerangka yang menjorok ke arah langit. "Apa ini?" gumam Raya pelan. Langit duduk diam di depan pintu yang terbuka, menatap Raya seolah memberi isyarat untuk mendekat. Dengan hati-hati, Raya melangkah menuju gubuk itu. Bau kayu lapuk bercampur tanah basah memenuhi udara, dan kegelapan di dalamnya terasa mencekam. Di dalam, suasananya tak jauh lebih baik. Lantainya penuh dengan daun-daun kering dan ranting yang tersapu angin. Sebuah meja kayu kecil berdiri di sudut ruangan, dengan barang-barang berserakan di atasnya. Botol kaca yang kosong, pisau berkarat, dan beberapa kertas yang warnanya sudah memudar. Di dinding, tergantung pakaian robek yang warnanya nyaris tak lagi terlihat. Namun, sesuatu di lantai menarik perhatian Raya. Sebuah buku tua bersampul kulit, hampir tertutup debu dan daun kering. Dengan rasa ingin tahu, Raya mengambil buku itu dan membersihkannya perlahan. Di sampul depannya tertulis nama sederhana, Pak Surya. Hatinya berdebar ketika ia membuka halaman pertama. Kisah Pak Surya dan Langit. Tulisan tangan rapi memenuhi halaman pertama buku itu. Kata-kata yang tergores di atas kertas itu berbicara tentang seorang penjaga hutan bernama Pak Surya, yang tinggal sendirian di gubuk ini selama bertahun-tahun. Pak Surya menulis dengan penuh cinta tentang kehidupannya di hutan. Ia menyebutkan bagaimana setiap pagi dimulai dengan suara burung-burung berkicau, bagaimana aroma bunga liar yang bermekaran memenuhi udara di musim semi. Bagi Pak Surya, hutan bukan hanya tempat kerja, tetapi rumah sejatinya. Namun, di tengah-tengah kisahnya yang damai, muncul catatan yang lebih gelap. Di sebuah halaman, ia menceritakan tentang hari ketika ia menemukan seekor anak macan kumbang yang terluka parah. Induknya telah dibunuh oleh pemburu liar yang menjual kulit hewan langka. Anak macan itu tampak kurus dan hampir mati ketika Pak Surya menemukannya. Pak Surya memutuskan untuk membawa anak macan itu ke gubuknya. Ia merawatnya dengan penuh perhatian, membersihkan lukanya dan memberinya makan. Ia menamai macan itu Langit, karena mata kuningnya yang bersinar mengingatkan pada bintang-bintang di malam hari. Kisah itu berlanjut dengan bagaimana Langit tumbuh menjadi macan kumbang yang kuat, namun tetap memiliki ikatan khusus dengan Pak Surya. Mereka berbagi hubungan yang lebih dari sekadar manusia dan hewan. Pak Surya menggambarkan Langit sebagai makhluk yang cerdas dan penuh perasaan, makhluk yang memahami bahasa keheningan dan kehangatan sentuhan. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Di halaman berikutnya, tulisan Pak Surya menjadi lebih tergesa-gesa, seolah ditulis dalam keadaan panik. Ia menulis tentang serangan mendadak oleh para pemburu liar. Mereka menemukan gubuk dan menyerang, membakar tempat itu hingga rata dengan tanah. Dalam serangan itu, Pak Surya terluka parah, tetapi yang paling membuat hatinya hancur adalah kehilangan Langit yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat yang membuat dada Raya terasa sesak. Langit, larilah sejauh mungkin. Keterhubungan Raya dan Langit. Raya menutup buku itu dengan tangan gemetar, matanya penuh dengan air mata. Ia memandang ke arah Langit, yang duduk di luar gubuk dengan tenang, seolah tidak peduli dengan cerita yang baru saja dibaca Raya. Namun, di dalam hatinya, Raya yakin. Macan kumbang yang telah menyelamatkan dan melindunginya ini adalah Langit yang sama dari buku harian Pak Surya. Kau adalah Langit, bisiknya pelan. Langit menoleh padanya, matanya yang kuning bertemu dengan mata Raya. Tidak ada jawaban, tentu saja, tapi di dalam hati Raya, ia merasakan sesuatu. Sebuah keterhubungan yang tak bisa dijelaskan,
seolah nasib mereka telah diikat oleh kisah masa lalu yang sama. Hari-hari berikutnya, Raya tidak lagi merasa takut pada langit. Ia mulai melihat macan kumbang itu sebagai makhluk yang penuh dengan rasa empati, bukan hanya predator yang mengandalkan insting. Langit, di sisi lain, tampak semakin dekat dengan Raya. Ia sering duduk di dekat api unggun yang dibuat Raya, menjaga dari bahaya yang mungkin datang dari kegelapan. Malam-malam mereka dipenuhi dengan keheningan yang nyaman. Raya sering berbicara pada langit seolah macan itu bisa memahami setiap kata yang ia ucapkan. Ia bercerita tentang kehidupannya sebelum tersesat di hutan, tentang pekerjaannya yang ia cintai, tentang pengkhianatan yang menghancurkan hatinya, dan tentang tekanan dari keluarganya yang membuatnya merasa kecil. Kita berdua kehilangan sesuatu, langit, kata Raya suatu malam. Tapi mungkin kita bisa menemukan kekuatan dari itu. Langit hanya mendengkur pelan, tetapi itu sudah cukup bagi Raya. Perjuangan dan harapan baru. Raya menggunakan barang-barang yang ia temukan di gubuk untuk membantu bertahan hidup. Pisau berkarat itu, meski usang, cukup tajam untuk memotong ranting dan memproses makanan. Ia juga menggunakan sisa kain robek untuk membuat perban darurat. Gubuk itu, meski kecil dan rusak, menjadi tempat yang membuatnya merasa sedikit lebih aman. Namun, hutan tetaplah tempat yang penuh dengan bahaya. Suatu hari, saat Raya sedang mencari buah-buahan di sekitar gubuk, ia mendengar suara langkah berat dari balik semak-semak. Ia memandang dengan tegang, berharap itu bukan ancaman lain. Dari balik semak, muncul seekor beruang kecil yang tampak kelaparan. Raya mundur perlahan, mencoba menghindari konfrontasi, tetapi suara gemuruh yang lebih besar membuatnya menoleh. Beruang dewasa muncul, dan tanpa ragu, mengarahkan langkahnya ke arah Raya. Raya terjatuh saat mencoba mundur, panik dan takut. Tetapi sebelum beruang itu mendekat, langit melompat dari arah yang tak terduga. Dengan geraman keras, macan kumbang itu menghadang beruang, memaksanya mundur. Raya hanya bisa terdiam, menonton peristiwa itu dengan mata lebar. Langit kembali padanya, tubuhnya berdiri tegak, seolah memastikan bahwa Raya aman. Raya, dengan napas yang memburu dan jantung yang berdegup kencang, merasa keringat dingin mengalir di sepanjang punggungnya. Setiap langkahnya terasa lebih berat, dan meskipun tubuhnya sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan di hutan, perasaan ketakutan yang tak bisa ia hindari semakin menguasai dirinya. Ia tahu betul apa yang bisa terjadi jika mereka terlambat. Langit bisa saja terjebak dalam perangkap atau bahkan lebih buruk, ditembak. Langit sudah berada beberapa langkah di depannya, tubuh besar harimau itu melesat dengan kecepatan luar biasa, menyusuri jalur hutan yang penuh semak belukar. Di belakang, suara langkah kaki pemburu semakin terdengar jelas, semakin mendekat. Tidak hanya suara langkah, tetapi juga suara peluit dan teriakan yang memerintahkan satu sama lain. Mereka berkoordinasi dengan sangat baik, dan Raya bisa merasakan bahwa pemburu-pemburu ini tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan mangsa mereka, langit. Raya berusaha menenangkan diri. Ia berlari dengan sekuat tenaga, namun setiap kali ia menoleh ke belakang, ia melihat siluet pemburu yang terus mendekat. Para pemburu itu adalah kelompok yang terlatih. Mereka tahu betul cara mengejar hewan buas seperti langit, yang terkadang lebih cerdas dan cepat daripada yang mereka duga. Tidak boleh. Aku harus melindungimu, langit, teriak Raya, meskipun suara itu nyaris tenggelam oleh suara alam dan tembakan yang terdengar sesekali dari belakang. Langit terus berlari, kadang-kadang berhenti sebentar untuk mencium udara, memastikan bahwa mereka belum dikejar lebih dekat. Insting hewan liar yang kuat masih berusaha melindunginya, namun kegelisahan di tubuh harimau itu semakin nyata. Ia tahu bahwa bahaya semakin mendekat. Di tengah perjalanan, Raya melihat bahwa salah satu pemburu mulai mempercepat langkahnya, menembus semak-semak dengan cepat. Pemburu itu, yang membawa senapan dengan teleskop di bahunya, terlihat lebih berbahaya dari yang lainnya. Raya tahu bahwa jika orang ini berhasil memfokuskan tembakannya pada langit, tidak ada yang bisa menghentikan peluru itu. Dengan tubuh yang sudah mulai lelah, Raya merasa seolah dunia berputar lebih lambat. Semua yang ada di sekelilingnya terasa kabur. Pepohonan yang bergerak tertiup angin, suara langkah kaki yang semakin dekat, dan teriakan para pemburu yang semakin keras. Mereka semakin dekat, dan jarak yang memisahkan Raya dari para pemburu semakin tipis.
Langit, lari, teriak Raya, suara yang dipenuhi ketegangan. Sekali lagi, ia mencoba berlari lebih cepat, memimpin langit ke arah semak-semak lebat di depan mereka, berharap bisa menghindari para pemburu yang semakin menekan. Namun, di saat yang sama, salah satu dari mereka melihat ke arah mereka. Suara tembakan tiba-tiba pecah, menggetarkan udara sekitar. Raya merasakan sesuatu yang keras berdesing di dekatnya, dan sesaat tubuhnya membeku. Instingnya mengingatkan bahwa mereka harus bersembunyi atau akan terjebak. Langit, yang sudah hampir sampai pada semak-semak lebat, berbalik sejenak untuk memastikan Raya ikut serta. Namun saat itu, Raya melihat pemburu yang lain sudah berada tepat di belakang mereka. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkanmu, jika Raya pada diri sendiri, mengutuk keadaan. Aku harus lebih cepat. Dalam hati, Raya merencanakan rute pelarian yang lebih cerdas. Di hutan ini, ada beberapa tempat yang hanya diketahui oleh orang-orang seperti dia yang telah lama hidup di dalamnya. Tempat-tempat yang tersembunyi, semak-semak yang rapat, dan jalur-jalur kecil yang bisa meloloskan mereka dari pengejaran. Namun, perasaan takut kembali menguasai Raya saat ia melihat langit mengaum keras, matanya yang tajam memancarkan kemarahan dan ketakutan yang sama besar. Insting buas harimau itu tak bisa dihindari. Langit tidak mau menyerah begitu saja. Dalam sekejap, langit melesat ke arah sisi kanan mereka, mencoba mengalihkan perhatian para pemburu dengan serangan mendadak. Langit, teriak Raya, mencoba menghentikannya. Kembali. Jangan pergi ke sana. Namun, serangan itu sudah terjadi. Tembakan terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih dekat. Raya bisa melihat tubuh langit melompat, mencakar udara di sekitar pemburu yang mencoba menembaknya. Namun, sebelum langit bisa melarikan diri, salah satu peluru menembus dahan pohon terdekat, menggugurkan beberapa cabang yang hampir jatuh tepat di atas tubuh harimau. Langit terhenti sejenak, terkejut oleh kejadian itu. Raya, yang tidak bisa membiarkan langit terjebak, langsung berlari mendekati, meskipun bahaya semakin dekat. Dengan keberanian yang membara, Raya meraih ekor langit dan menariknya kembali ke jalur semak-semak yang lebih padat. Jangan berhenti. Ikuti aku, teriak Raya dengan penuh tekad. Langit memandangnya dengan mata yang tajam, namun pada saat itu, seolah-olah harimau itu mengerti. Ia berlari kembali, mengikuti Raya yang semakin terengah-engah. Namun, suara para pemburu semakin mendekat. Raya tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Di depan mereka ada sebuah jurang kecil yang sering dijadikan tempat pelarian oleh binatang-binatang hutan. Namun, itu juga bisa menjadi perangkap. Jika mereka terjebak di sana, tak ada tempat lain untuk melarikan diri. Mereka berdua terus berlari, menyusuri jalan yang semakin sempit. Raya bisa merasakan peluh membasahi tubuhnya, dan napasnya mulai berat. Setiap detik terasa sangat berharga. Jika mereka sampai ke jurang itu, mereka akan terlindung untuk sementara. Tetapi jika pemburu-pemburu itu cukup pintar, mereka mungkin sudah mempersiapkan sesuatu untuk menghadang mereka. Tiba-tiba, salah satu dari pemburu itu muncul tepat di depan mereka. Ia tersenyum sinis, senapan terangkat tinggi. Langit menghentikan langkahnya seketika, matanya memandang tajam, siap untuk menyerang. Raya merasa panik, namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Sebuah perasaan bahwa ada sesuatu yang akan berubah. Tanpa peringatan, suara tembakan kembali terdengar, namun kali ini bukan datang dari pemburu itu. Langit melompat dengan kecepatan luar biasa, menyerang pemburu tersebut dengan cakar tajam. Dalam hitungan detik, pemburu itu jatuh, terpelanting jauh ke belakang. Raya terkejut, namun segera meraih kesempatan itu. Ayo, langit! Lari! Teriaknya, dan tanpa menunggu lebih lama, mereka berdua berlari lebih cepat, menuju tempat yang mereka tuju. Dengan kejaran yang semakin mendekat, perjalanan mereka semakin dramatis. Hanya waktu yang bisa menentukan apakah mereka akan selamat atau tidak. Ketegangan semakin memuncak, dan setiap detik menjadi pertaruhan hidup dan mati. Malam itu, hutan terasa berbeda. Gelap, seakan seluruh alam menahan napas. Suara angin yang biasanya menenangkan,
kini terdengar seperti bisikan yang penuh dengan ancaman. Bulan hanya tampak sekelumit di balik awan tebal, menerangi hutan dengan cahaya redup yang tak cukup untuk menghalau kegelapan yang melingkupi setiap langkah. Raya, dengan tubuh yang lelah dan napas yang tersengal-sengal, merasakan ketegangan yang luar biasa. Langit, di sampingnya, mendengus keras, matanya yang tajam menatap ke segala arah dengan waspada. Insting buasnya, yang selama ini selalu membimbing mereka berdua, kali ini terasa sangat tajam. Mereka sudah tahu, para pemburu liar sudah mengepung mereka. Raya menggerakkan tubuhnya perlahan, mencoba mencari celah di antara pepohonan lebat dan semak belukar yang gelap. Setiap suara terdengar begitu jelas dalam keheningan malam, langkah kaki para pemburu yang semakin dekat, beriringan dengan suara peralatan yang mereka bawa. Senapan, tali, perangkap, semuanya terdengar berat dan menggema di tengah malam yang sunyi. Raya tahu bahwa mereka tak punya banyak waktu. Langit, harimau Sumatera yang selama ini menjadi teman setianya, kini berdiri dengan tubuh tegap, mengeluarkan geraman yang dalam, matanya membara dengan kemarahan yang meluap. Langit bukan hanya sekadar harimau biasa baginya, dia adalah simbol dari kebebasan yang begitu rapuh, yang kini terancam punah oleh tangan manusia. Para pemburu ini tidak hanya mengejar langit karena keinginan untuk menaklukkan hutan, tetapi juga untuk mendapatkan uang dari menjual bagian-bagian tubuhnya. Sebuah perburuan yang tak bermoral. Aku akan melawan mereka, bisik langit, meskipun tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Geraman yang dalam itu sudah cukup menjelaskan betapa seriusnya ancaman yang mereka hadapi. Raya menatap langit dengan tatapan penuh kekhawatiran. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tak bisa dihindari. Mereka harus bertahan hidup, apapun yang terjadi. Jika kita bertahan, kita bisa menang, pikirnya dalam hati. Ia memandangi sekelilingnya, mencoba menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan pemburu-pemburu itu. Malam semakin gelap, dan mereka mulai bisa mendengar suara-suara yang lebih jelas. Langit mengeluarkan geraman lagi, kali ini lebih keras, lebih menakutkan. Para pemburu, yang sepertinya sudah mengetahui keberadaan mereka, semakin mendekat. Langit bergerak lebih maju, menatap setiap sudut dengan cermat, menunggu momen untuk menyerang. Sementara itu, Raya mencoba menggunakan waktu yang tersisa untuk menyiapkan jebakan sederhana yang bisa digunakan untuk menahan mereka. Langit, aku akan membuat mereka terhalang, bisik Raya sambil bergerak cepat menuju sebuah pohon besar yang sudah lapuk. Dengan cepat, dia mengikatkan tali yang ditemukannya pada beberapa cabang yang kuat, menciptakan perangkap untuk mempersulit pergerakan para pemburu. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk menghalangi jalan pemburu, semakin besar kesempatan mereka untuk bertahan. Namun, mereka tidak punya banyak waktu. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang keras terdengar begitu dekat. Pemburu pertama muncul dari balik semak-semak, dan sebelum Raya sempat bersembunyi, mata mereka saling bertemu. Pemburu itu mengenakan pelindung tubuh yang berat dan tampak memiliki keahlian dalam berburu. Senapan terangkat tinggi, dan dia langsung mengarahkan tembakannya ke arah langit. Langit, yang sudah siap bertindak, melompat dengan kecepatan luar biasa, menabrak pohon yang ada di depannya. Dengan gerakan tajam dan cakar yang terulur, ia menyerang pemburu itu. Namun, pemburu itu sigap. Senapan di tangan pemburu itu meledak, suara tembakan yang memekakan telinga, namun langit berhasil menghindar dengan melompat ke samping, menghindari peluru yang terlepas dengan kecepatan luar biasa. Suara tembakan itu membuat sekeliling hutan menjadi semakin bising. Raya bisa mendengar jeritan pemburu yang pertama, yang terjatuh ke tanah dengan tubuh penuh luka. Namun, dia tak bisa berhenti. Saat langit berbalik untuk melawan, dua pemburu lainnya muncul dari sisi yang berbeda, mengepung mereka dengan cepat. Langit, hati-hati, teriak Raya. Suara-suaranya tertelan oleh teriakan dan kegaduhan yang terjadi. Pemburu kedua mencoba menghentikan langkah langit dengan menembakkan senapan lain, tetapi langit bergerak lebih cepat, tubuhnya berputar dan menerjang pemburu itu. Serangan langit begitu kuat, membuat pemburu itu jatuh ke tanah dengan tubuh terpelanting. Namun, pada saat yang sama, pemburu ketiga mencoba menggunakan jebakan yang telah dipasang, dengan cepat menarik senapannya dan mengarahkan tembakan pada tubuh langit. Peluru itu melesat,
menyasar bahu langit. Sebuah teriakan tajam terdengar, diikuti dengan darah yang mengalir dari tubuh harimau itu. Langit terhuyung, dan meskipun terluka, ia tidak menyerah. Dengan amukan yang mengerikan, langit menyerang kembali, kali ini dengan lebih ganas. Ia melesat ke depan, menerjang pemburu ketiga dengan cakar-cakarnya yang tajam, dan dalam sekejap, pemburu itu terjatuh, terperosok ke dalam jurang kecil yang tersembunyi di dekatnya. Raya tidak bisa menahan nafasnya, melihat pemandangan itu. Pemburu itu jatuh tanpa bisa menyelamatkan diri, suara teriakan terakhirnya menggema di malam yang semakin sunyi. Namun, langit tidak dalam kondisi baik. Darah mengalir dari bahunya yang terluka parah, dan meskipun masih ada semangat untuk bertarung, tubuhnya mulai lemah. Raya, yang sudah terengah-engah, berusaha mendekati langit, mengulurkan tangan untuk membantu. Kita harus pergi, langit. Mereka akan kembali. Namun, langit menggeram lagi, kali ini dengan suara lebih rendah, seolah memberikan isyarat bahwa ia tidak akan mudah menyerah. Pemburu yang tersisa, yang kini sadar bahwa perburuan mereka semakin sulit, mulai mundur. Mereka terjebak dalam lingkaran perangkap yang telah dipasang oleh Raya, tidak bisa bergerak dengan bebas. Raya melihat kesempatan itu. Dengan cermat, ia berlari menuju pemburu terakhir yang masih memegang senapan. Dalam sekejap, Raya meraih batu besar yang tergeletak di tanah, mengangkatnya, dan melemparkannya ke arah pemburu yang sedang berusaha mengatur posisinya. Batu itu mengenai tangan pemburu, yang kemudian terjatuh, senapan yang dipegangnya meluncur keluar dari jangkauan. Dengan satu gerakan yang tak terduga, langit melompat dengan kekuatan terakhirnya, menggulingkan pemburu itu ke tanah dan memaksa mereka untuk menyerah. Pemburu yang tersisa tidak berani melawan lagi. Mereka mundur dengan cepat, menyadari bahwa mereka sudah kehilangan kendali atas situasi. Raya menarik napas dalam-dalam, tubuhnya gemetar karena ketegangan yang luar biasa. Kita berhasil, ia ucapnya pelan, meskipun hatinya penuh kekhawatiran. Langit yang terluka, meskipun tidak kalah hebat dalam pertempuran ini, tampak terengah-engah. Raya tahu bahwa mereka masih harus bersembunyi, tapi setidaknya malam ini, mereka berhasil melawan. Dengan langit yang terluka, Raya membimbingnya untuk mencari tempat aman di dalam hutan, jauh dari bahaya. Mereka berdua berlari lebih jauh ke dalam kegelapan, jauh dari tempat para pemburu. Namun, pertempuran ini hanya sebagian kecil dari perjuangan mereka yang sesungguhnya. Langit, meskipun terluka parah, masih mampu bergerak, meskipun setiap langkahnya terasa semakin berat. Langit berhenti sejenak, menatap Raya dengan mata yang tajam namun penuh rasa terima kasih. Sebuah geraman rendah terdengar, seolah-olah mengucapkan kata-kata yang tak bisa diucapkan. Raya mengelus bulu-bulu langit, merasa berat dengan luka yang diderita sahabatnya itu. Kita akan selamat, langit. Kita akan terus bertahan. Malam itu, mereka tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Tapi untuk saat ini, mereka berhasil melawan. Setelah pertempuran yang mendalam dan mencekam dengan para pemburu, hutan kembali sunyi. Suara angin yang biasanya lembut kini terdengar menggelegar, seolah mengiringi perasaan berat yang melingkupi Raya. Keheningan malam begitu pekat, seakan seluruh alam memperhatikan keputusan yang baru saja diambil oleh dirinya, keputusan yang penuh dengan keberanian dan juga ketakutan yang tak terucapkan. Raya, berdiri di bawah langit yang berkilauan, menyadari sesuatu yang sulit diterima. Mereka, langit dan dirinya, tidak bisa kembali ke dunia luar. Dunia manusia terlalu berbahaya, penuh dengan ancaman yang mengintai di setiap sudut. Kejadian malam itu, pertempuran dengan pemburu yang begitu brutal, menjadi titik balik bagi Raya. Dunia luar bukan lagi tempat yang aman bagi langit, harimau Sumatera yang ia anggap sebagai sahabat sejati. Dan lebih dari itu, dunia itu bukan tempat yang aman bagi mereka berdua. Langit, meskipun terluka parah, berdiri di sisi Raya, matanya yang tajam memancarkan keheningan dan kesedihan. Hutan ini adalah rumah mereka, tempat yang selama ini menjadi pelindung dari ancaman manusia. Langit tidak berbicara, tidak menggeram, hanya memandang Raya dengan tatapan yang penuh pengertian. Seolah langit tahu bahwa pilihan ini adalah yang terbaik.
Aku tidak bisa membiarkan mereka terus mengejarmu, jikata Raya pelan, suara yang hampir tenggelam dalam angin malam. Kau adalah satu-satunya sahabat yang kumiliki. Aku tidak bisa kehilanganmu, langit. Tangan Raya menyentuh bulu-bulu halus di tubuh langit, merasakan kehangatan yang perlahan meresap ke dalam dirinya. Ada kedamaian dalam sentuhan itu, tetapi juga rasa kesedihan yang dalam. Keputusan itu adalah akhir dari hidupnya yang dulu, kehidupan yang dikenal oleh manusia. Namun, bagi langit, ini adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak lagi dibayangi oleh ancaman pemburu, kehidupan yang lebih bebas meskipun penuh tantangan. Raya menundukkan kepalanya, berusaha menahan air mata yang hendak jatuh. Dunia luar, dengan segala kemajuannya, kini terasa begitu asing. Ia tahu bahwa jika mereka kembali, mereka akan terus diperlakukan seperti barang yang harus diburu, dari satu perburuan ke perburuan lainnya. Tidak ada tempat yang aman bagi langit di dunia manusia. Dan tidak ada tempat lain yang lebih aman selain hutan ini. Keputusan itu datang begitu tiba-tiba, namun begitu pasti. Raya memandang langit, kemudian menatap hutan yang mengelilingi mereka, hutan yang selama ini memberikan perlindungan, kehidupan, dan kedamaian. Di sini, mereka tidak perlu takut lagi. Kehidupan baru di hutan. Membangun kehidupan baru di dalam hutan bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang asing bagi Raya. Ia sudah terbiasa hidup di alam, meskipun lebih sering berinteraksi dengan masyarakat manusia. Namun, kali ini, semuanya berbeda. Tidak ada lagi pasar yang ramai, tidak ada lagi suara riuh manusia yang berlalu lalang. Semua yang ada hanya hutan yang lebat dan kehidupan liar yang tak terjamah. Dunia yang dulu dikenal Raya kini hanya menjadi kenangan yang perlahan memudar. Di sebuah sudut hutan, ada sebuah gubuk tua yang terbengkalai. Raya memutuskan untuk menjadikannya tempat tinggal mereka. Gubuk itu terlihat rapuh, namun masih cukup kuat untuk menjadi tempat perlindungan sementara. Dengan tekad yang kuat, Raya mulai membersihkan puing-puing yang ada di sekitar gubuk, memperbaiki atap yang bocor, dan memperkuat dinding-dinding kayu yang mulai lapuk. Proses itu berlangsung berbulan-bulan, namun dengan ketekunan dan keterampilan yang ia pelajari dari hidupnya yang dulu, gubuk itu akhirnya menjadi tempat tinggal yang nyaman. Langit, yang awalnya hanya mengamati, akhirnya ikut membantu dengan cara yang berbeda. Harimau itu tidak bisa membantu dengan membangun atau memperbaiki gubuk, tetapi kehadirannya menjadi penghibur dan pelindung. Setiap malam, langit selalu berjaga di sekitar gubuk, mengawasi segala gerakan yang mencurigakan. Ia menjadi penjaga setia, memberikan rasa aman yang begitu diperlukan oleh Raya. Ketika malam semakin larut, langit akan mendekat, tiduran di dekat pintu gubuk, mengeluarkan suara geraman rendah sebagai bentuk peringatan kepada makhluk lain di hutan. Raya mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru ini. Ia belajar berburu dengan cara yang lebih alami, mengandalkan instingnya dan keterampilan yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun. Namun, kali ini, ia tidak hanya berburu untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk langit. Ia menyadari bahwa kehidupan mereka tidak lagi mudah. Mereka harus berjuang setiap hari untuk bertahan hidup, mencari makanan, air, dan tempat berlindung dari cuaca buruk. Setiap hari, Raya pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Ia menemukan berbagai jenis tumbuhan yang bisa dimakan, seperti umbi-umbian, buah-buahan liar, dan tanaman obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan luka atau penyakit ringan. Ia juga berburu hewan kecil seperti rusa, kelinci, dan burung untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Langit, meskipun tidak berburu bersama Raya seperti yang ia lakukan di masa lalu, selalu berada di dekatnya. Ketika Raya keluar mencari makanan, langit akan menemani, melompat dengan gerakan yang gesit melalui pepohonan, atau bersembunyi di balik semak-semak untuk menjaga jarak dari manusia atau ancaman lain yang mungkin datang. Namun, hidup di hutan juga penuh dengan tantangan. Meskipun jauh dari peradaban, hutan bukanlah tempat yang sepenuhnya aman. Serangan dari hewan-hewan liar, cuaca buruk, atau bahkan ancaman dari manusia yang masih berkeliaran di sekitar daerah itu, tetap menjadi hal yang harus dihadapi. Raya dan langit harus saling menjaga, dan mereka belajar untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Malam hari, ketika angin berhembus melalui pepohonan dan langit dipenuhi bintang-bintang,
Raya akan duduk di luar gubuk, menatap ke arah api unggun yang menyala. Ia merasa kesepian, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bebas. Hidup di hutan memberinya kebebasan yang tidak bisa ditemukan di masyarakat manusia. Ia tidak lagi harus khawatir tentang perburuan atau ancaman manusia yang datang setiap waktu. Di sini, bersama langit, ia bisa merasakan kedamaian. Langit, yang biasanya lebih suka diam, terkadang akan duduk di samping Raya, menatap ke arah api unggun yang sama, atau bahkan terkadang menguap besar, menandakan kelelahan setelah seharian berjaga. Mereka berbagi ketenangan di malam hari, meskipun tidak ada kata-kata yang terucap. Hanya ada kebersamaan yang tanpa syarat. Namun, kehidupan di hutan tidaklah selalu mudah. Musim hujan datang dengan cepat, membawa angin kencang dan hujan deras yang hampir membuat gubuk mereka roboh. Raya harus bekerja keras untuk memperbaiki atap dan memastikan mereka tetap kering. Namun, dengan setiap tantangan yang dihadapi, ikatan antara dirinya dan langit semakin kuat. Pada suatu hari, ketika mereka berada di tepi sungai untuk mencari ikan, langit tiba-tiba berhenti dan mengendus udara dengan hati-hati. Raya yang tidak melihat apa-apa, mengikuti insting langit dan segera melangkah mundur. Tak lama kemudian, dari balik semak-semak, muncul seekor ular besar yang bergerak dengan cepat. Raya merasa ketakutan, tetapi langit, yang berada di dekatnya, segera melompat dan menerjang ular itu dengan kekuatan luar biasa. Serangan langit begitu cepat dan tepat, membuat ular itu tidak bisa bergerak lagi. Raya menghela napas lega, menatap langit dengan rasa syukur yang mendalam. "Terima kasih, sahabatku," katanya pelan, meskipun ia tahu langit tidak membutuhkan kata-kata itu. Dengan setiap hari yang berlalu, Raya semakin merasa bahwa inilah kehidupan yang seharusnya mereka jalani. Kehidupan yang sederhana, namun penuh makna. Ia tidak lagi merasa terasing dari dunia ini. Bersama langit, ia menemukan rumah yang sejati, di tengah hutan yang luas dan liar, jauh dari peradaban yang penuh dengan ancaman dan bahaya. Mereka berdua, manusia dan harimau, hidup berdampingan dalam harmoni, menghadap segala tantangan yang datang bersama kedamaian yang mereka ciptakan sendiri. Bertahun-tahun berlalu sejak hari di mana Raya memutuskan untuk meninggalkan dunia manusia dan hidup bersama langit di hutan. Langit, harimau Sumatera yang dulu menjadi pelindung dan teman setia, kini adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Mereka hidup dalam kedamaian, jauh dari dunia luar yang penuh dengan ancaman, kebisingan, dan kegelisahan. Hutan ini, dengan pepohonan yang menjulang tinggi, udara yang segar, dan tanah yang penuh dengan kehidupan, menjadi rumah mereka yang sejati. Di sini, mereka tidak perlu takut, tidak perlu melarikan diri, hanya ada kedamaian yang mendalam, seolah waktu berjalan lebih lambat, memberi mereka kesempatan untuk menghirup setiap detik kebebasan. Raya merasa bahwa dunia luar, dengan segala keramaian dan kebisingannya, kini terasa jauh dan asing. Hari-hari yang ia lalui di hutan telah mengubah pandangannya tentang hidup. Ketika ia pertama kali datang ke hutan ini, ia merasa kebingungan, terasing, dan kehilangan arah. Namun, dengan waktu, ia mulai memahami bahasa alam. Ia belajar membaca jejak-jejak yang ditinggalkan oleh hewan, mendengarkan suara-suara alam yang tak terucapkan, dan merasakan getaran kehidupan yang ada di setiap sudut hutan. Langit, dengan segala kekuatan dan keanggunannya, menjadi makhluk yang lebih dari sekadar pelindung bagi Raya. Harimau itu kini adalah teman sejati, pengingat bahwa mereka tidak hanya berbagi tempat, tetapi juga berbagi kehidupan. Langit menunjukkan Raya cara hidup yang lebih sejati, cara hidup yang bebas dari pengaruh dunia luar yang penuh tekanan dan kehampaan. Raya mulai merasa bahwa hutan ini tidak hanya menawarkan perlindungan, tetapi juga pelajaran tentang keberanian, ketahanan, dan cinta yang sejati. Meskipun kehidupan mereka tidak mudah, mereka bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi ketakutan akan pemburu, tidak ada lagi keinginan untuk kembali ke kehidupan yang serba cepat. Mereka hidup di dalam dunia yang jauh dari hiruk-pikuk manusia, di tempat yang penuh dengan tantangan dan keajaiban. Tantangan hidup di hutan bukan hanya datang dari kesendirian, tetapi juga dari alam itu sendiri. Hutan bukanlah tempat yang selalu ramah. Terkadang badai datang dengan angin yang sangat kencang, pohon-pohon bergoyang hingga hampir tumbang, dan tanah yang basah karena hujan bisa membuat perjalanan mereka terhambat.
Namun, meskipun kesulitan sering datang, Raya dan Langit selalu menemukan cara untuk menghadapinya. Langit, dengan ketajaman indera dan kekuatan tubuhnya, mampu melindungi Raya dari ancaman yang ada. Setiap malam, saat hujan turun deras dan angin berhembus kencang, Langit akan tidur di dekat pintu gubuk mereka, menjaga agar tidak ada makhluk liar yang mendekat. Raya, yang awalnya hanya mengandalkan keterampilan bertahan hidup yang dipelajarinya dari kehidupan masa lalunya, kini mulai semakin mahir dalam hidup di hutan. Ia belajar cara membuat tempat berlindung yang lebih kuat, menyiapkan makanan yang lebih bergizi, dan bahkan mengenali tanaman-tanaman obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan luka atau penyakit ringan. Ia merasa bahwa hidupnya di hutan jauh lebih memuaskan daripada hidup di dunia manusia yang selalu tertekan oleh ekspektasi dan kecemasan. Pada suatu pagi yang cerah, setelah hujan semalam penuh, Raya memutuskan untuk pergi berburu. Langit, yang selalu mengikuti langkahnya, berjalan di sampingnya dengan keanggunan yang luar biasa. Mereka menyusuri sungai yang jernih, dan Raya memanfaatkan keahliannya dalam membuat perangkap sederhana untuk menangkap ikan. Sementara itu, Langit pergi mencari buruan yang lebih besar di dalam hutan. Ketika mereka bertemu kembali, Langit membawa seekor rusa kecil sebagai hasil buruan. Raya tersenyum dan mengucapkan terima kasih pada Langit dengan tatapan penuh penghargaan. Setelah makan bersama, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke gubuk yang sudah mereka perbaiki selama bertahun-tahun. Gubuk itu, meskipun sederhana, kini terasa seperti istana yang penuh dengan kenyamanan dan rasa aman. Langit tidur di luar, di bawah pohon besar yang melindungi mereka dari hujan, sementara Raya duduk di dekat api unggun, memandang bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Dalam kesendirian itu, Raya merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di dunia luar. Namun, meskipun kehidupan mereka terasa damai, tidak ada yang benar-benar bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa dunia luar masih memperhatikan mereka. Desas-desus tentang wanita yang hilang, yang hidup bersama seekor macan kumbang hitam, mulai menyebar dari mulut ke mulut di desa-desa sekitar hutan. Beberapa orang mengklaim pernah melihat wanita itu berjalan sendirian di hutan, kadang-kadang bersama harimau hitam yang besar, seolah mereka berdua adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Hutan ini, yang begitu penuh misteri, telah menciptakan ketakutan yang mendalam pada penduduk desa. Cerita tentang wanita yang hilang semakin berkembang menjadi sebuah legenda. Beberapa orang mengatakan bahwa wanita itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam, bahwa ia adalah penjaga hutan yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ada juga yang percaya bahwa wanita itu adalah makhluk yang tidak bisa mati, yang hidup abadi bersama alam dan hewan-hewan yang ada di hutan. Mereka yang mencium aroma bunga langka di sekitar hutan seringkali menggambarkan sosok wanita yang tak terlihat, namun selalu hadir dalam bentuk bayangan atau suara angin yang berbisik. Bagi Raya, cerita-cerita itu tidak lebih dari sekadar desas-desus. Ia tahu siapa dirinya, dan ia tahu siapa Langit. Mereka berdua telah memilih untuk hidup bersama di hutan ini, jauh dari dunia manusia yang seringkali tidak bisa menghargai kedamaian dan kebebasan yang ada. Raya tidak merasa bahwa dirinya adalah bagian dari legenda tersebut. Ia hanya seorang wanita yang memilih untuk hidup dengan sahabatnya, Langit, dan menemukan kebahagiaan di dalam hutan yang liar. Namun, meskipun Raya tidak peduli dengan cerita-cerita itu, sesekali ia merasa ada sesuatu yang tak terungkap. Kadang-kadang, saat malam semakin larut dan angin berhembus melalui pepohonan, ia merasa seperti ada yang mengamatinya. Langit, yang biasanya tidur dengan tenang, terkadang terbangun dan menatap ke arah hutan dengan tatapan tajam. Raya tahu bahwa Langit bisa merasakan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Hutan ini, yang penuh dengan kehidupan, kadang-kadang terasa seperti dunia yang sangat berbeda dari dunia yang pernah ia kenal. Meskipun dunia luar tetap memandang mereka sebagai bagian dari legenda, bagi Raya dan Langit, hidup mereka di hutan tetap berjalan dengan sederhana. Mereka tidak membutuhkan pengakuan dari dunia luar. Mereka hanya ingin hidup dalam kedamaian, jauh dari segala ancaman dan kekacauan. Setiap hari adalah perjalanan baru yang mereka hadapi bersama, sebuah perjalanan di mana mereka saling melindungi dan mendukung. Hidup di hutan ini, meskipun penuh dengan tantangan, memberi mereka kebebasan yang tak ternilai. Mereka tidak terikat oleh apapun kecuali ikatan mereka satu sama lain. Dalam kesunyian hutan,
Raya menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan di dunia manusia. Kebahagiaan yang sederhana, tetapi penuh makna. Tahun demi tahun berlalu, dan legenda tentang wanita yang hilang terus berkembang di luar sana. Namun, bagi Raya dan Langit, hidup mereka adalah sebuah cerita yang tidak membutuhkan kata-kata. Mereka tahu bahwa hutan ini adalah rumah mereka, dan selama mereka bersama, mereka tidak membutuhkan dunia lain selain dunia yang mereka ciptakan bersama. Hutan adalah saksi bisu dari ikatan yang tak terputus antara manusia dan alam, antara manusia dan hewan. Dalam dunia yang tidak pernah berbicara, Raya dan Langit hidup dalam kedamaian yang abadi, di mana tidak ada yang bisa mengganggu kebebasan yang mereka miliki. Dunia luar, dengan segala kebisingannya, hanya sebuah kenangan yang memudar. Hutan ini adalah rumah mereka, dan mereka adalah bagian dari hutan ini.